salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Amin. Walidina walidikum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama yang senantiasa kami taati, para senior yang selalu mengingatkan kami, membimbing kami, semoga beliau-beliaunya paling panjang umur, amin, berkah rezekinya, amin, umurnya tetap, amin, mengawasi adik-adik seperti kita ini agar selalu terus bisa menjalankan pelajaran kita tiap 2 minggu. Jangan bosan-bosan mengingatkan kita agar kita semua dijadikan oleh Allah saudara baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Para hadirin jamiah pengajian 2 mingguan, alhamdulillah hari ini kita oleh Allah dikumpulkan lagi dalam suasana pengajian, pikiran, belajar ngaji, belajar zikir, mengingat kembali. Hari ini yang paling kita syukuri adalah kita dimudahkan oleh Allah, kita dientengkan oleh Allah kaki kita melangkah ke rumahnya Bapak Ulil. Ini suatu yang luar biasa, suatu yang mengalahkan segala-galanya. Nah, untuk mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus mengenal apa yang menjadi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang menjadi suri tauladan, menjadi uswah hasanah buat kita sekalian, dari zaman yang sangat gelap kita menjadi cahaya, dari zaman ke zaman yang bercahaya, terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuat oleh beliau baginda Rasulullah dalam perahunya, yaitu perahu syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita tanpa syafaat beliau, apalah kita menjadi makhluk. Karena apa? Beliaulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kunci penyelamat kita, sebagai kunci ibrah kita, sebagai kunci tauladan kita, dan sebagai kunci segala-galanya. Lebih-lebih kita nanti hidup di akhirat yang selama-lamanya. Makanya sangat penting ini cara syukur kita harus tikel-tikel malam ini. Tikel-tikelnya apa? Sehat sudah dikasih, apa-apa sudah dikasih. Sekarang tinggal mengisi rohani kita yang menjadi perintah utama kepada kita. Nah, untuk malam ini sesuai dengan kemarin omong-omongan, jadi kita utamakan nanti ayat-ayat yang muhkamat, artinya ayat-ayat yang menjadi syariat kita sehari-hari, terutama ibadah mahdhah, ibadah yang khusus bagi umat Islam, yang khusus murni buat kita orang-orang iman. Inilah yang nanti akan menjadi kunci-kunci keselamatan kita besok di hari kiamat. Karena apa? Karena kalau melihat ayat-ayat seperti ini, mungkin banyak sekali, terutama dari segi makna dan lain sebagainya, kita pun juga harus diperbarui lagi, harus di-refresh lagi untuk kita bisa melaksanakan apa yang menjadi maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk spesial malam ini kita mulai dari perintah bersuci. Nah, ini saya juga ada usul ini untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau bisa bawa Al-Quran sendiri. Lah ya. Jadi kalau misalkan non jauh ya, ada kemungkinan ada yang salah, ini bisa langsung interupsi gitu loh. Salah. Ya. Ada yang salah, ada yang apa. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengingat kembali. Banyak yang belum kita ketahui, yang sehingga kita itu lupa. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada ayat kita itu memahami sepotong sehingga kita lupa dan kita tidak menjalankan apa yang menjadi, dan ini saling berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada misalkan satu contoh, ada permasalahan sulit, kok masalah tiba-tiba bisa diselesaikan hanya dengan hal sepele di mata kita, tapi kita kurang perhatian. Kayak ini ayat ini nanti, artinya kayak seperti wudhu gitu aja, seperti wudhu. Apa filosofinya wudhu? Apa sehingga kita menganggap biasa, sehingga menjadi rutinitas yang kita pun ternyata setiap Jumat itu sudah ada himbauan dari khotib. Mungkin khotib pun juga nggak tahu. Ittaqullah itu tingkatkan takwa, tapi tidak tahu caranya meningkatkan takwa. Akhirnya terjebak menjadi sebuah rutinitas. Menjadi sebuah rutinitas yang kita pun akan mengalami stagnasi yang kita kadang-kadang wis sholat aja sih bingung. Apa yang kurang? Nah, makanya di sini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji itu, dan itu banyak sekali. Nah, kemungkinan dari hal-hal yang kecil yang lupa kita perhatikan, itulah Allah nanti akan membuka jalan yang lebih besar buat kita. Terutama apa? Jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menuju akhirat yang selama-lamanya.
Ini di surat kita mulai di surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ya ayyuhalladzina, hai eling-eling wong akeh, wahai alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hai eling-eling wong akeh amanu kang padha iman. Idza kuntum, nalikane jumeneng sapa sira kabeh, ketika kalian hendak melaksanakan itu. Idza kuntum ilas sholati, ketika kalian hendak melaksanakan sholat, menjumenengkan sholat itu bahasa Jawanya. Nalikane jumenengno sapa sira ila sholati maring sholat. Faghsilu ini banyak tafsir. Faghsilu ini bisa mandi, bisa mengelucur banyu. Mengelucur ini apa ini? Mengucurkan air atau mengalirkan air. Mengalirkan air. Wujuhakum maring wajah-wajah sira kabeh atau apa jenenge? Muka-muka kalian, wa aidiakum dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi maring sikut loro atau sampai apa namanya ini? Siku kalian. Siku, ya. Siku. Wamsaku biruusikum dan usaplah biruusikum apa ya, kepala-kepala kalian, endas-endas kalian, sirah-sirah irokab, warjulikum dan kaki-kaki kalian. Nah, wamsaku dan faghsilu ini juga beda. Kalau wamsaku sekedar mengusap. Wamsaku itu sekedar jadi syaratnya tidak ada air yang mengalir, nggak ada. Itu kalau wamsaku. Ilal Ka'bah ini sertane kemiren loro atau mata kaki, dua mata kaki sampai dua mata kaki atau dua polok. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh ketika kalian semua junuban dalam posisi junub. Dalam posisi junub. Artinya ketika berhadas besar. Fattoharu, maka mandilah kalian atau bersucilah kalian. Artinya menyeburlah kalian itu bisa ya. Blurono kalian. Fattoharu, bersucilah. Jadi fattoharu itu sifatnya bersuci secara kafah seluruh badan. Jadi podoke grujuk-grujukan sira kabeh ora apa-apa ya. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh ketika Anda dalam kondisi mardo sakit au ala safarin atau dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan lunga. Gue banget. Au jaa utawa lunga sapa sira atau Anda pergi ahadun maring suwiji
dari kalian pergi minkum saking sira kabeh minal ghaiti dari belakang. Artinya dari belakang itu alias swe alias kakus atau toilet atau jumbleng. Au lamastumun nisaa atau bersentuhan dengan lain jenis atau bersentuhan dengan orang-orang perempuan. Karena ini jamae mudzakkar berarti ini disifat apa jenenge? Makanya nisa. Au lamastumun nisaa ya. Kacamata sudah lewat ini. Au lamastumun nisaa dan ketika Anda sekalian bersentuhan dengan orang perempuan. Falam tajidu maka kalian tidak ketemu ma'an air dan ketika kalian tidak menemui air fatayammamu maka bertayamumlah mandi dalam debu. Jadi ini ada dua versi ketika tayamum, ketika bersuci gantinya wudhu. Itu juga ada membersihkan kotoran ketika tidak ada air namanya istinja atau bahasa Jawanya peper. Nah, kodok jati. Jadi ada boleh kita melaksanakan menghilangkan najis khususnya yang keluar dari kubul dan dubul. Ya. Kubul dan dubur. Jadi double. Jalan belakang dari jalan depan itu ketika keluar boleh kita laksanakan istinja manakala kita sulit memenuhkan air. Ini sudah tahu praktek semua ini kalau yang naik gunung itu sudah tisu basah. Fatayammamu maka bertayamumlah soidan dengan debu, toyiban yang suci. Suci dalam debu. Fatayammamu soidan. Famsaku maka usaplah. Kosok-kosokan atau gulung lah ya. Famsaku maka usaplah. Jadi beda tadi ya, falsilu dengan famsaku. Kalau sifatnya famsaku mengusap tanpa harus sampai delewer. Jadi kalau sampai lek tayamum yo gak usah ngeraup lebu yo gak usah. Tadi cukup diusap. Nanti biwujuhikum biwujuhikum dengan muka-muka kalian wa aidikum dan tangan-tangan kalian minhu dari so'idan thayyiban. Jadi kalau tayamum itu cuma yang diusap cuma dua, wajah dengan tangan. Jadi cukup dua itu. Nah, ini mulai ada penjelasan dari Allah. Apa sih maksudnya Allah kita disuruh seperti itu? Mayuridullahu. Allah tidak menginginkan. Mayuridullahu, Allah tidak menginginkan. Jadi ini manahi. Liyaj'ala 'alaikum min harajin. Tidak menginginkan kalian semua ini untuk menjadi sulit. Jadi Allah gampangannya tidak menginginkan kita semua mempersulit. Jadi syariat Allah diturunkan itu dalam rangka tidak mempersulit diri kita. Nah, ini yang harus digarisbawahi ini. Gusti Allah lah pokok ini iki. Mengapa kita disuruh memperhatikan bersuci dan terus Allah mengapa kok menyuruh kita seperti ini? Enggak seperti itu saja, tapi seperti ini. Liyutimma. Liyutimma
waliyutimma, dan akan menyempurnakan nikmatahu. Siapa nikmatahu? Nikmatnya Allah. Alaikum ing atase sira kabeh, alaikum kepada kalian semua. Allah menyuruh seperti ini, membuat syariat seperti ini dalam rangka menyempurnakan nikmatnya kepada kita sekalian. Lah, kalau untuk jenjang ngaji seperti ini sekarang kita harus mulai berpikir di mana nikmat Allah yang akan disempurnakan. Nah, itu yang namanya peningkatan takwa. Alias grade-nya akan dinaikkan lagi. Berarti kita mulai tafakur dengan kata-kata ini, dengan kalimat seperti di mana nikmat Allah akan disempurnakan. La'allakum, agar kalian semua, la'allakum tashkuruna, menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini ada dua kata kunci, yaitu kita akan disempurnakan nikmat kita oleh Allah, dan kita akan diberikan gelar orang-orang yang bersyukur. Berarti ini ada pemahaman bahwa awake dhewe ketika memperhatikan bersuci saja, wudhu saja, itu akan disempurnakan nikmat kita oleh Allah. Ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, sesuatu yang paling disukai Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sampeyan kali percaya enggak, dengan kita sempurnanya bersuci iki iso ngudari masalah sembarang kali. Karena apa? Gusti Allah iku nek wis seneng, berarti lek wong namung seneng mesti apa ae dituru. Berarti kadang-kadang kita memikirkan sesuatu hal yang besar, tapi kita melupakan hal-hal yang sifatnya, yaitu perintah rutinitas itu kita tidak tafakuri, sehingga kita lupa bahwa itu sangat penting. Karena apa? Tidak ada yang namanya sholat kalau tanpa berwudu bersuci dulu. Wong males sholat, ini nak dititeni. Wong males sholat itu gara-gara males wudu. Nah, wong wis mari males wudu, insya Allah akan sholat. Nah, sekarang kita koncei, mulai dari perkata kita koncei, kita kupas masalah rukun, agar kita apa rukun syaratnya wudu, agar kita agar kita betul-betul ketika kita menjadi seorang yang mutakin. Janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Berarti apa? Satu rangkaian ibadah saja, satu perintah Allah saja yang kita betul-betul perhatikan, dan itu menjadikan sebuah kita istiqomah, dan menjadikan kita menjadi orang yang berpikir tentang nikmat Allah ini saja wis iso ngatasi urip iki ya wis iso ngatasi hidup. Ini janjinya Gusti Allah. Karena iki Gusti Allah iki nek yang kon gelem, makane ada istilah melanggengkan wudu. Jadi batal wudu. Dawamul wudu, daimul wudu, dawamul wudu, dan melanggengkan wudu. Itu bukan guyonan ya, karena memang ada ayatnya. Jadi orang siapapun yang melanggengkan wudu atau bersuci, berarti paham dengan ayat ini. Artinya apa? Allah akan lebih menyempurnakan nikmat kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong akeh, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kalian tidak melaksanakan sholat,
Berarti syarat yang mewajibkan kita orang-orang yang beriman sebelum melaksanakan perintah sholat, perintah wudhu, yaitu kita syaratnya satu, harus orang ini mutlak, wes ngerti, mesti ngerti dewe. Terus balik dan berakal. Itu kunci syarat opo wae untuk melakukan ibadah, khususnya ibadah mahdoh. Soalnya selain ibadah mahdoh, iku wong kafir pun bisa melaksanakan. Makanya sing gak iso ditiru karo wong selain wong mukmin, wong Islam. Itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah yang murni, salat, poso, sahadat iki lek sahadat tok. Makane asyhadu alla ilaha illallah tok iku gak cukup. Karena apa? Persaksiannya hanya pada Allah, harus dijangkepi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah ini korelasinya dengan syahadat apa? Orang kalau sudah syahadat kepada Kanjeng Nabi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini mesti juga akan melaksanakan syariat. Karena apa? Gambarannya syariat itu ada di perbuatan Nabi. Jadi kalau ada orang misalkan pada saya sudah cukup ingat saja, berarti syahadatnya gak jangkep. Jadi makanya ada istilah Islam abangan, terus ada istilah santri. Itu ya bermula dari tanah Jawa ini. Karena apa? Biar saya Siti Jenar, itu saya Abdul Jalil itu ketika mau mengenalkan kepada orang-orang tentang syariat Allah, urung wani ini mengenal no sahadat. Terus akhirnya disempurnano karo Sunan Bonang. Sing wani tarung nang jero, sampai tarung ambek bangsa setan-setan nang jero, Bhairawa dan lain sebagainya. Akhirnya karo Sunan Bonang diajari sholat. Untuk apa? Melaksanakan jangkepnya syahadat. Jadi ini menjadi syarat mutlak ketika orang akan melaksanakan ibadah mahdoh, yaitu Islam, balik dan berakal. Tapi sebelum berakal pun ketika dia itu sudah mukmin dari Islam dari mulai dari murahek sebelum balik. Murahek itu akhirnya sudah berakal, sudah bisa membedakan ini yang baik dengan ini yang salah. Sudah mulai berakal, mulai sudah menalar. Sudah kita mulai tuntun, kita ajari. Mulai sejak murahek sebelum balik. Ini kita sudah mulai ajarkan, kita tanamkan, kita kenalkan ini wudhu, kita kenalkan ini sholat. Makanya ketika kita ini buat pelajaran kita semua, ketika kita dengan anak-anak atau apa, kita ajak jamaah, kita ada ini semata-mata untuk membiasakan kepada anak-anak kita. Ya kadang-kadang kita ya guyu lah, kita ndongonya Robbana hablana wa azwajina wa dzurriyyatina, jaluk keturunan sing apik, tapi kita lupa membina kepada jalan kebaikan. Jadi ndongone awake dhewe ngulon, tapi kelakuane awake dhewe ngetan. Lah iki angel. Patoke mau bumi. Nah. Bahkan ketika misalkan pada usia yang sudah balik, kita dianjurkan pun untuk memaksa kepada anak kita untuk menjalankan syariat. Bahkan sampai kita dianjurkan untuk ngeplek, memukul nandani, memukul istilah sebagai tanda peringatan. Lek awakmu wis wayahe sholat. Lah ukuran balik menurut kabeh wis ngerti. Kalau perempuan ya ditandai dengan datang bulan. Itu rata-rata biasanya usianya 9 tahun kalau orang perempuan sudah balik. Lah kalau laki-laki ditandai dengan namanya ihtilam atau keluar mimpi keluar mani lah. Saiki masalahnya saiki orang ngenteni ngipi ya.
Orang ngenteni ihtilam saiki. Curhat iki. Nah, makanya kita harus waspada. Ini dalam rangka apa? Ya memang ketika kita memperhatikan hal yang seperti ini, inilah siapa tahu kita memperhatikan ini dengan seperti ini, Gusti Allah menyelamatkan kita di surganya Allah Subhanahu. Soalnya yang dipraktekkan oleh para ulama itu hal-hal yang sepele-sepele ini, yang kita saat ini kita sudah males, artinya kita sudah enggan hal-hal yang sepele-sepele ini. Goleknya yang sepolo-sepolo. Bahkan kalau misalkan sampai usia 10 tahun kita bahkan disunahkan untuk istilahnya memukul itu disunahkan. Lah baru setelah itu kok sik dielingno sik ora kena ya sudah. Jarkan saja. Karena apa? Sudah dosa. Karena apa? Ketika mau itu sudah kita kasih dan mereka sudah berarti sudah di luar. Tapi jangan sampai kita tidak mengingatkan. Nah, kadang-kadang ini juga kita lupa. Nabi saja hanya diberi hak oleh Allah untuk mengingatkan. Tidak diberi hak untuk memaksa atau bahkan mengklaim siapa saja yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kata salafus soleh, Nabi itu setelah zamannya Nabi itu adalah semuanya ternyata itu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terbagi menjadi dua, umat yang ijabah dengan umat yang dakwah. Jadi umat yang betul-betul ijabah ini yang betul-betul mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang dakwah ini berarti apa? Kesempatan untuk kita semua untuk mengajak mereka kepada jalan kebaikan. Jadi ada dua nih umatnya Nabi Muhammad. Ada umat ijabah dan umat dakwah. Jadi yang masih diseru. Makanya dalam hal apapun kita tidak boleh ngeklaim. Masalahnya apa? Itu termasuk umatnya Nabi. Wah, tapi yang apa? Dan kita sekalian sudah banyak melihat fenomena bahwa saat ini dan yang akan datang itu yang tahu rahasianya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake iki sik golek terus. Graya-graya. Lah, misalnya kok sing kita klaim misalkan, kok tiba-tiba tobat, terus tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku lho sing dienteni. Tapi apa ya terus awake dhewe maksiat sik? Oh ya jangan. Karena sudah menjadi keniscayaan apa yang menjadi kebiasaan baik kita nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, ya itulah apa yang menjadi perbuatan kita di bumi saat ini yang namanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Sedangkan untuk standar usia laki-laki, soalnya ono iki arek lugu ya. Yo ikhtilam yo enggak. Iki penelitian Imam Syafi'i iki, peneliti apa jenenge ikhtilam yo enggak. Contohnya gak visioner lah. Istilah apa jenenge lek arane masturbasi apa gitu jenenge? Apa ngelucu yo enggak. Ngelucu. Nah, ini distandarisasi bahwa batas umur baliknya anak laki-laki itu ulama sudah sepakat bahwa batas umur baliknya anak laki-laki ketika tidak ada tanda-tanda ikhtilam atau kalau sekarang ada fenomena baru ditokno dhewe itu berarti 15 tahun kait balik, kait menjalankan syariat.
Nah. Idza kuntum ila sholati. Idza kuntum ila sholati. Dan ketika kalian akan mendirikan sholat. Jadi di sini ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu yang paling utama kita harus bersuci dari dua harus bebas dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Wis gak usah diterangno sira dhewe. Hadas besar ya ngono iku, hadas kecil ya wis ngono. Sedengan ya. Sing sedengan. Ya sedengan ini. Nanti kita harus, itu syarat mutlak kalau kita akan menjalankan sholat adalah bersuci dari hadas besar, yaitu jinabat dan berwudu. Makanya akan dihukumi tidak sah bagi orang-orang yang belum bersuci melaksanakan sholat. Nah, lek wis ada pembahasan seperti ini, Quran ini wis ora usah dienggak-enggokno. Wah, sing suci atine lho mekendil. Padahal Allah akan menyempurnakan hati kita. Artinya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat iman, ketebalan iman, ketebalan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar. Lah dimulainya dari mana ketika akan kita memperoleh nikmat besar itu? Dari bersuci secara syariat. Ora iso wis gak ono dalane modele koyokan moro-moro atine bersih tanpa ragane dibersihani dhisik. Maka sholat tidak sah ketika kita belum berwudu, dan sholat akan tidak sah manakala kita juga wudunya sudah batal. Faksilu wujuhakum. Makanya di faksilu, maka bersegeralah. Makanya ya faksilu dulu, faksilu maka bersegeralah untuk berwudu. Jadi ketika kita mau menjalankan sholat, berarti yang perlu disegerakan kita agar kita segera sholat yaitu berwudu atau bersuci. Kalau sik junub, ya tantang adus terus marungono wudu. Adem. Faksilu wujuhakum, maka bersucilah, maka basuhlah muka-muka kalian. Ini sudah menyangkut rukun wudu. Rukun wudu yang pertama adalah fardunya wudu yang pertama adalah satu niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian. Nah, ini juga banyak versi, terserah sampean kate pilih sing ndi. Pokoknya sebagian das itu masih sampean usap di sini juga tidak apa karena ini termasuk sebagian kepala. Tapi yang paling masyhur adalah pendapatnya adalah dari mulainya tumbuhnya rambut. Tumbuhnya rambut di atas kepala ini. Tapi misalkan orang mau wudu ini tok yo gak apa-apa. Ini juga batas cukulnya rambut. Nah, kalau ada perdebatan semacam itu sudah masalah furu'iyah, gak usah tajam. Wes sak penakmu akhirnya, sak penakmu pokoknya yang penting awakmu wudu. Nah, ini awake apa biar kita menghindari peringatan Allah yang di surat Ali Imran itu ayat 17 wa makhtalaful ladzina. Kita dilarang sekali lagi berdebat tentang syariat yang sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdebat dan menjalankan itu bukti bahwa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah,
Kalau kita sudah tahu minimal rukunnya atau fardunya wudu, ini jangan sekali-kali kita menganggap sunnah wudu itu menjadi ini banyak fenomena, terutama kita membasuh telinga. Kadang-kadang antri wudu, antri awake dhewe sik sempat-sempat kemu sempat-sempat padahal ini malah makro. Lah kayak terus sunnah wudu lagi mendahulukan tangan kanan dan kiri ini ya sunnah. Tidak ada wajibnya wudu, tidak ada. Dibasuh 3 kali itu juga sunnah. Lah ketika di saat apa emergency kita pun itu dianjurkan ya cuma 1 kali. Jadi merdeka. Nah ini memang ada ini dalam hadis, kalau kita bisa berkumur, kita bisa israf atau dengan hidung itu memang lebih baik sunnah. Tapi Dan catatan banyune orang ngirit. Lah ketika datangnya hukum, ketika adanya fikih dilembagakan itu posisinya di Arab dan posisinya air juga sulit. Makanya kadang-kadang yang nggak iso di Indonesia ayo los-losan banyu. Nah di kono lah. Selulup niat wudu. Oleh kabeh. Lah sebenarnya kayak niat itu saja juga apa namanya juga ada yang mengatakan sunnah. Jadi ketika wudhu berjalan itu pun itu sudah termasuk ada yang mengatakan seperti itu. Akhirnya ya tetap ada jalan tengah. Ketika niat itu dilafadzkan menjadi sunnah. Tapi sunnah itu akan menjadi wajib ketika tidak dilafadz. Ini kadang-kadang itu garai jelimet. Tapi kita yakin bahwa kita sudah tahu fardunya wudu. Ojo kadek-kadek muni mencampur adukan ini sunnah wudu dan ini wajib wudu. Terutama yang paling fatal ini ketika orang itu membasuh kuping ini. Banyak yang menganggap ini rukunnya wudu, padahal ini sunnahnya wudu. Kalau di kitab yang lain, di grade-nya yang lebih atas lagi, ketika kita mencampur adukan antara sunnah dan fardunya wudu, ini wudunya bisa batal, aneh ya. Berarti apa? Sekecil apapun perintah Allah harus kita ilmui, harus kita ketahui. Wa aidiakum ila marafiqi. Kemudian kedua adalah membasuh tangan sampai siku harus dilebihkan sedikit. Artinya untuk menghindari pres-presan kadang-kadang sing kliwatan ya, untuk hati-hatinya. Nah ini sing akeh bahasanya ya tadi. Apa jenenge wamsahu bil usikum. Bil usikum ini banyak pendapat tadi sing jelasno. Tapi kesimpulannya ketika kita tapi anjane sing paling gampang ya ndek kene, lek ndek kene kan golek perkara ya kan. Kadang-kadang gak trimo ya ngene barang. Sampai tidak memperhatikan temannya. Lah makanya ada yang namanya derajat ahli ilmu dan derajat ahli ibadah itu sangat beda. Wong ahli ilmu itu kaya wis pas-pasan saja. Lakoni ibadah ya sewajar karena tahu mana yang betul-betul disyariatkan, mana yang betul-betul yang namanya israf, yang berlebihan. Apa meneh kok ketika pas saiki kusume saiki ketika di muka umum di api-apikno di yes-no, tapi lek di omah dhewe ternyata males. Kudune di muka umum wonge lagi mami ora seneng dawa-dawa ya terus dawa-dawa.
Wong sahabat saja ketika ngimami kedawan karo Nabi ditegur. Ora oleh dawa. Dawa aja padakno ambek awakmu. Lek kon sing kepingin sing dawa-dawa ndek omah. Dadi lek iki sing cendhek-cendheke Mbak Pe. Dadi lek sing sitok iku ndek omah. Nah, sing dawa-dawa ndek omah. Dawa-dawa lho ya. Ya omae sih bro. Mai dawan. Sampai sih bunder-bunder. Nah, ini saya kira untuk masalah rukun wudu ini sudah kita paham. Jadi sampai apa jenenge warjulakum ila ka'bah ini sampai sikil kedua kaki dua ini sudah paham. Lah ini yang wa in kuntum mardo au ala safarin. Ada alasan tertentu kita ini boleh tayamum. Satu ketika kita bepergian, yang kedua ketika kita sakit. Lah ini ada tambahan dari dan ketika kita sulit mencari air. Berarti sulit mencari air, berarti air kita cari dulu. Jangan moro-moro wis tayamum ae. Berarti wong jompo yo. Tayamum ae kalau gak ini tayamum. Berarti wong males. Tayambun. Bertayamum ini sebagai gantinya wudu manakala tidak ada air. Tayamum ini mek ganteni wudu ketika tidak ada air. Junub pun itu bisa dengan cara tayamum, ora oleh gulung. Engko dipe wae junub gak ono banyu terus bareng ngono. Ya langsung junub Dudai. lo langsung gulung deh. Arkipu. Jadi meskipun model junub itu juga tata caranya seperti tayamum. Nah, ini Jokere ya. Ini iki yo gak kena diakal, padha wae awake dhewe wudu. Sing ngentut cilite, sing cilite sing diwudoni raine. Yo karena apa? Yo karena la'allakum tashkurun. Kita semata-mata mengharap bahwa kita dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Atau kita akan disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngomong gak masuk akal, mulai perintah wudu itu seorang masuk akal. Ngene sing rai apa silite sing diwudoni raine. Langsung sing berbuat sing seneng-seneng sing iku lah kok dikongkon adus kabeh apa gak ditutusi kono tok. Enteng, Pak. Ayo padahal sing berbuat sing seneng-seneng sing iku. Nah, Tolong diperjelas ya. Bingung ya. Yo, saya nggak mau itu wilayahnya Bulu Manaten itu. Wilayah senang-senang itu wilayah Bulu Manaten itu. Kenapa kok gak wanen? Nah, itu jadi yang ini nanti sampean bisa praktekkan. Ini kita lek wis ngerti koyo ngene, ngerti filosofine koyo ngene. Meneng-meneng awake dhewe kok kangen-kangen. Mulai wudu, mulai gelem ngangen. Ora koyo biasa ae pokok wudu bret-bret ya wis. Balapan. Berarti mulai ada seninya, Bupe. Mulai ada seninya. Nanti lek selama ini papek-papek ngono ya. Mulai ada seninya. Bupai ya. Jadi alasan kita boleh tidak berwudu atau ganti sebagai wudu, tayamum pun itu akan batal, akan tidak bisa terpakai untuk melaksanakan sholat. Manakala mari tayamum kok moro awake dhewe ketok banyu atau moro tayamum kok moro udan. Jadi otomatis tayamumnya ini gugur, batal demi keadaan karena kita nemu air.
Dan tayamum ini tidak bisa dipakai untuk sholat wajib dua kali. Jadi tayamum ini sifatnya sekali pakai. Jadi misalkan dohor, ya wis dohor tok. Engko lek kate asar kok sik durung nemu banyu ya tayamum Lah dijama. Lah salat itu dijama. Nah, kecuali sholatnya dijamak itu masih ada syaratnya yaitu bepergian atau ada udur. Nah, atau ada udur. Lah, Gak oleh kena banyu. Kena banyu greges. Dur dhisik, marono ayammu maneh asal. Lah, udurnya apa? Untuk tidak melaksanakan sebagian dari rukun ini apa udurnya? Satu ya sakit. Yang kedua adalah lupa. Nah, ini ada rukunnya udur itu ada. Lupa. Lupa bisa disebabkan gendeng atau ayanan. Kayak enak kabeh. Jadi ketika kita lupa, dalam kondisi lupa, ini kita tidak dibebani menjalankan syariat, tapi kita wajib mengkodok. Atau bila perlu, ini bape malih dawa. Kita perlu misalkan, kok memang kita betul-betul lupa, bisa kita jamak. Lah, sing telu ono ya anturu keturon. Pokoknya sementing ora disengaja tuh. Lah awake dhewe kan ora. Biasane kali 5 menit lho iso turu lek subuh. Iso. Lah ikulah sangare Paling banyak tuh. sangare awake dhewe. Ambek ada Jumatan. Ya lah. Waktu khutbah adalah waktu mustajabah. Ya lek awake dhewe angel turu. Lek bojone angel turu khutbahi. Ya urun. Dadi lek angel turu khutbahi. Aja diwehi khutbahi. Soalnya khutbah itu salah satu obat tidur. Khutbah ono nggak turu. Obat tidur. Kan jadi mimi, lek mimi ora turu. Nah, sekali lagi ya au ala safarin auja akhatun minkum minal ghaibi. Jadi ketika kita dari kamar mandi, hendaknya kita juga dianjurkan keluar dalam kondisi bersuci. Nah, ini yang dilakoni Kanjeng Nabi. Jadi ketika keluar dari kamar mandi itu dalam kondisi bersuci, nggak kayak awake dhewe kepet awake dhewe teko metu. Tapi ini enggak. Karena apa? Ya ini saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada janji dari Allah yaitu liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Untuk manfaat. Ya, dilekas. Macane lho ngaji. Ngaji ku yo, ngaji ku pancen paling gak menarik kuwi ngaji peke. Iya, ngaji ku paling gak penak. Ngaji ku paling gak penak. Iku ngaji peke, ngaji syariat. Karena apa? Sing rungokno ben. Karena apa? Ya sih ku mah gak ono senine. Ngono ya wis lakonono ngono. Gak kena dinyang. Ora oleh ta sayene kanca dhewe gak oleh kanca dhewe mesti malaikat taboki kon kok salah. Ya wis. Atau ketika bersentuhan dengan perempuan. Nah, ini juga banyak pendapat. Lah umumnya awake dhewe. Sok nyentuh tok. Umumnya awake dhewe. Nah, Iki yo lain. Masa obel tok. Mamil Emane butuh. 14. kalau untuk masalah musafakah, untuk masalah
Untuk masalah bersentuhan ini empatnya madhab ini berbeda semua. Berbeda semua. Lah Imam Syafi'i wis mutlak, pokoknya nyentuh ya Umil. batal. Bahiku sapa ae sing penting tutup makrome batal. Jadi Imam Hanafi sing penting gak ongat ora apa-apa. Sampai Imam Maliki lek sing Imam Hanafi sing penting orang lakoni sitok iku ora. Opo? Sik diperjelas apa iki? Nah, tidak kikuk itu tidak melakukan hubungan suami istri itu tidak apa? Nah, ngono jelas. Tidak batal. Lah ya sing liyane lho, lah gak ngono tapi ambung-ambungan. Lah iki repot. Nah, iku. Makane awake dhewe iku kadang-kadang yang ngono. Kita itu pindah-pindah pindah-pindah madhab itu tidak kerasa. Tidak kerasa. Soalnya apa? Awake dhewe pindah madhab oleh nafsu. Masalahnya apa? Gak emergensi nafsu digoleki sing enak. Kecuali lek haji, ya kudu pindah madhab, gak pindah madhab bingung lek ikram. Wudu nanti. Ya kok kan? Terus mari ngono, iki aku durung ngaji. Tapi kan aku ora iki tak ketularan. Iya. Karena sing ngaji. Sampeyan kok critakno nang kono kan. Jadi posisi awake dhewe gawe pakaian ihram tanpa jahitan, godal gadul lho men ta. Ya iya, godal gadul lanang wedok godal gadul terus bisa. Lah iku ujian terberat orang haji. Makane nek kono wis mau model-model jarine ceritane wong-wong. Lek sampe awake dhewe tambah kakek ngecap. Wis nek kono ora kok berurusi awake dhewe malah. Akeh ndelok wong li. Iya, kok wong iki ora padha soalé kabeh ora padha mbek awake dhewe. Wong ngono yang ngrasani jarine ngrasani, "Boh wong kok wireng gang diluk ya angkai wong ireng ya mene pusing." Nah itu mungkin sing wis tau ngrasani nang Mekah itu mungkin bisa cerita. Di Mekah lah. Makanya memang begitu disinggung karo abang. Turun haji cerita kaji ya lucu. Tahu lakoni. Karena mereka duluan. Lewat wae bapak ngono wis pasarane sing wis tau kaji ya. Anakku wis. Ini Mana sih? TK. Lu kan bawa karenya sebenarnya haji. makanya ketika pas pada kondisi yang emergensi, pada kondisi yang sangat kita misalkan koyo misalnya di tengah halas, kok ya ono mek wong lanang wong wedok. Lha iki Rasane. Iki wae. Rasane. saksi gak ono, anu gak ono mek wong loro entung. Ya iki lek gak gawe madhab liya kan gak iso. Maaf Darsan. Antarsan. Maaf kopi itu dhewe. No gajah singo. Jadi semuanya ini Allah tidak dalam rangka mempersulit diri kita. Karena Allah akan menyempurnakan nikmat kita dan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Kalau orang-orang atau kita sudah dicap oleh Gusti Allah sebagai orang-orang yang bersyukur, gak usah dijaluk. Nikmat mesti ditambahi, gak usah diminta. Nikmat akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mari ngono ya terus aja waduh mari iki sugih dhewe aja ngono. Nikmat ditambahi apa? Sing maune ora seneng ngaji lah kok dilalah ora seneng ngaji. Ini nikmat yang tidak bisa dibeli. Sama juga ketika ada dikasih nikmat yang sifatnya duniawi, ini pun juga bisa disebabkan seperti ini. Mangga wis mari cerita. Iku sing jenenge rezeki laduni. Jadi ilmu duduk laduni tok, rezeki ya ladun. Karena apa? Berani atau tenten menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek Kanjeng Nabi batese 70 dina wis lakokno keikhlasan, terutama mari subuh. Engkau akan keluar yang tidak kamu minta, akan muncul yang tidak kamu minta. Lah dilalah pawe saiki gak muncul berarti ono sing salah. Ada yang salah.
Tapi terus kemarin ngono lek wis nglakoni ya aja dinteni kok gak muncul-muncul bangsa ta dhewe iki. Janjian. Oh, kedonyan awake dhewe iki kedon. Enggak metu maneh ya. Gak metu maneh ya. WA kok. Ora WA ngeri. WA to. Nah, tapi lek wis ngerti ngene artinya ketika wis ngerti ya, akhirnya kita akan langsung klik subhanallah. Alhamdulillah bahwa ini dari Allah. Kok moro-moro mak cetuk oleh sesuatu yang tidak kita minta atau sesuatu yang tanpa kita harus mengeluarkan keringat atau sesuatu yang di luar usaha kita. Ini akan terjadi dan ini bisa dipastikan karena Quran ambek ngendikane Kanjeng Nabi. Lek ngendikane Kanjeng Nabi ikhlas 40 dina, terutama mari subuh. Dadi golek penggawean sampean mari subuh iku sing sekirane mbok waca mbok wudu mbok apa pokoke sing penting amal soleh. Bahkan ada 3 kategori yang akan dimunculkan oleh Allah yang tanpa kita menilai. Yang paling asik adalah zikir laduni. Akhirnya ketika orang sudah keranjingan zikir laduni, ya Allah, sing dipikirno iku amal soleh manfaat. Iku tondo-tondone lek wong dikei zikir laduni. Ya contohnya uang ini sing ditampilkan itu kepentingan itu kepentingan manfaat itu berarti tondo-tondone wong dikei zikir laduni. Artinya apa sih? Mereka oleh Allah sudah dibuat dengan sendirinya sudah selesai. Rahmatan lil alamin. Iki makanya dengan ini termasuk ilmu do. Jadi muncul sebuah inspirasi mbok ngadepi sapa wae sing dipikir sing diomongno iku manfaat. Semuanya demi perintah Allah. Semuanya karena Allah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini mandi tungone. Lah ana wong ngene iki gondelono. Iki mandi tungone. Jadi ayo kita mulai belajar dari berwudu ini. Ayo. Siapa tahu dari berwudu ini Allah akan memunculkan sesuatu yang kita belum ketahui. Sesuatu yang belum kita ketahui kadang-kadang ini tanpa sebab tanpa apa. Kita dipertemukan dengan orang seperti ini dan tahu seperti ini padahal kita tanpa mencari. Ini bisa dinamakan juga ilmu laduni karena apa? Kita dituntun oleh Allah untuk mengetahui sesuatu yang itu kita tanpa belajar. Jadi sekali lagi, ladun itu berasal dari kata ladun, di sisi. Nah, ni itu berarti ninya kembali kepada Allah. Dari di sisi saya. Berarti wong sing dikei laduni berarti selalu di sisinya Allah. Laduni di sisi saya. Wa fil ladunya ilma. Wa fil ladunya rizqa. Wa fil ladunya dzikra. Muga-muga manfaat. Amin. Al-Fatihah. Muga-muga manfaat semono lho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Amin. wa tarfa'una bi 'inda ala darajat balina bi Allahumma ighfir lana warhamna wa musyrikina wa li ustadina wa li murabbi ruhina wa li walidayna wa marbayana saghira wa li jami'ina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa amin lisani qawli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.
tawaffa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.